Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Saya, Vita Lutfi Mayasari, bertugas pada MTS Sunan Ampel Bono, Pakel, Tulungagung. Berikut adalah kegiatan pelaksanaan ujian komprehensif pada hari Senin, tanggal 17 bulan Juli, tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surat As-Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Wa man adzlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih summa a'rada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Walaqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqaihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yadunal bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yunfiqun. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Shadaqallahul azim. Sudah, Bapak? Ya, baik. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya boleh langsung saja untuk menjadikan atau mempraktekkan mengajar ya, yang sebagaimana yang sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah ditentukan atau yang sudah disediakan oleh Ibu. Silakan Ibu. Iya, Pak. Pak, pakai PPT langsung ya, Pak? Berbagi gitu ya? Iya, Boleh, Pak. boleh. Iya. Pak, coba diizinkan, Pak. Sharingnya, Pak. Screen sharingnya, Ya, Pak. ya. Baik, baik. Oh, sudah, Oke, Pak. sudah. Terima kasih. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Bu Vita Lutfi Mayasari pada hari yang cerah hari ini, pagi hari ini ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu. Oke, untuk membuka pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wasula rabbi sidni ilman. Terima kasih. Oke, dilanjutkan lagi ya. Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Jika nanti dipanggil, bilang hadir gitu ya. Oke, mulai dari Adri. Oke. Terus
Rizka, oke, terima kasih. Bagaimana anak-anak? Kita akan lanjut saja materi pada pagi hari ini ya. Sebelumnya, di pertemuan minggu lalu kita sudah melakukan perkenalan. Nah, semua sudah saling kenal ya? Coba Ibu tes. Siapa teman kalian yang ada di sebelah kalian? Oke, Ibu siapa coba namanya kemarin? Oh, terima kasih. Ternyata masih ingat. Coba selanjutnya kita akan masuki pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menyiapkan sebuah tayangan video. Mari kita simak dan kita tonton. Dalam teori dasar fisika. Nah, terima kasih. Nah, kalian sudah menyimak kan? Bagus sekali kan videonya? Dalam teori dasar fisika, setelah terjadinya ledakan. Nah, setelah melihat dan menyimak tayangan video tadi, menggambarkan tentang penciptaan alam semesta sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 23. Nah, dilanjutkan lagi sekarang anak-anak, coba. Kalau Ibu tanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Nah, pintar sekali. Kalian anak hebat. Nah, berarti kita yakin bahwa Allah adalah pencipta sekaligus pengatur alam semesta ini. Inilah yang kita jadikan landasan dalam berakidah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Yaitu secara bahasa dari nakoda yang itu akidatan. Nah, di sini ada juga tentang dasar-dasar akidah Islam. Apa itu? Ada berapa? Ada 2, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kita meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Pintar sekali. Selanjutnya, nah, untuk memahami akidah Islam, kita harus merujuk kepada dasar-dasar tadi, sudah kan? Nah, ada sekarang tujuan mempelajari tujuan akidah Islam. Apa itu? Nah, ada 5. Yang pertama, memurnikan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan yang sudah ada sejak lahir. Yang ketiga, untuk membimbing ke arah keyakinan yang benar menuju Allah. Yang keempat, menjaga diri dari kemusyrikan. Dan yang terakhir, supaya kita mampu menjaga diri dari paham-paham yang menyimpang dan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sekarang, selanjutnya, Ibu ada selanjutnya kita akan membahas manfaat mempelajari akidah Islam. Yang pertama, mendapatkan petunjuk hidup, menjaga diri dari maksiat, terus memurnikan ibadah hanya mencari ridha Allah, dan yang terakhir dapat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kalian ya, untuk nanti kalian kerjakan. Nah, di sini ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, yang kelompok 1 persiapkan, yang kelompok 2 persiapkan juga. Nanti Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan diskusinya. Nah, sekarang dimulai ya. Silakan mengerjakan. Yang semangat ya, yang benar-benar. Enggak boleh contekan atau gimana. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis. Segera dikumpulkan. Coba kelompok 1.
bacakan hasil diskusi kalian. Siapa yang mewakili ke depan? Ya, terima kasih. Bagus sekali hasilnya, sangat memuaskan. Ya, terus kelompok 2 sekarang, siapa yang mewakilinya? Ya, silakan maju. Ya, terima kasih. Bagus sekali jawabannya, sangat bagus. Sekarang, nah, kita simpulkan ya bersama-sama tadi apa hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, sebelum Ibu simpulkan, siapa yang mau maju duluan? Ya, enggak apa-apa. Enggak usah malu-malu. Ya, siapa? Rizka maju dulu ya. Yang besar, yang keras nak suaranya, biar yang lain dengar. Oke. Oke, kasih aplaus untuk teman kalian. Terima kasih ya. Alhamdulillah anak-anak, pada kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita sebagai seorang muslim, kita berakidah Islam yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi jangan sampai kita membelok dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oke? Alhamdulillah Robbil Alamin. Sekian dulu ya. Jangan lupa belajar di rumah. Besok kita bertemu lagi. Pelajari tentang bab iman, Islam, dan ihsan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik Bu Vita Lutfi ya. Ini sepertinya Pak Hilmi sudah mungkin jaringannya kita tidak tahu ya. Iya Pak, di sini juga agak Pak, suaranya putus-putus Pak. Ya, suara saya jelas, terputus. Pak, ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Vita Lutfi ya. Iya Pak. Yang sudah mempraktekkan pembelajarannya ya, walaupun dalam waktu sekejap ya. Ini namanya mengajar kilat ya. Iya Pak. Jadi mengajar kilat. Tadi takut waktunya Ya. nanti habis Pak. Soalnya saya tadi lihat itu Pak Hilmi kok keluh terpental atau gimana gitu Pak. Iya, bisa jadi karena jaringan beliau ya. Iya. Oke, baik. Gimana Ibu Vita Lutfi sudah sampai ke modul komprehensif ya sampai hari ini. Bagaimana perasaannya? Oke, terima kasih Pak. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaannya alhamdulillah Pak. Ya senang, juga deg-degan juga Pak. Campur Pak gimana? Tapi alhamdulillah Pak dari Kenapa deg-degan? modul-modul tersebut saya alhamdulillah banyak pengalamannya Pak. Yang terutama dari teman saya yang berbagai daerah, berbagai kabupaten, bahkan pulau Pak, yang sebelumnya saya nggak kenal sama sekali, alhamdulillah saya sudah kenal. Terus untuk pengalaman dari Bapak dosen yang jauh di sana, saya di Jawa Timur dan Bapak ada di Aceh, Serambi Mekah Pak, jauh sekali. Alhamdulillah terima kasih untuk bimbingannya dan mohon arahnya selalu Pak. Selanjutnya untuk modul-modulnya, sebenarnya untuk kurikulum Merdeka itu saya juga kurang begitu paham Pak, tapi di sini juga di sekolahan juga masih kurikulum K13, jadi untuk tahun ini kayaknya juga masih begitu katanya kepala madrasahnya gitu. Tapi insya Allah dengan adanya kurikulum Merdeka ini di PPG, saya akan mencoba memahami dan mendalami materinya tersebut.
Ya, baik Ibu Vita ya. Jadi memang ini PPG perdana ya Iya, untuk Pak. menerapkan Kumar ya, sebelum Iya. merdeka. Jadi mau tidak mau ya kita harus mengikuti aturannya ya Bapak Ibu ya. Kami juga dari kampus, dari dosen ya, juga baru tahun ini menerapkan, mungkin belum menerapkan juga, masih ya proses ya, on proses. Pastinya ke depan nanti ada revisi lagi ya, revisi itu pasti ya. Iya, Sama Pak. juga seperti kurikulum 13 sebelumnya itu sampai revisi keberapa ya sampai hari ini. Tapi tidak apa-apa, kita tetap menjalannya ya. Penting tetap semangat ya, tetap apa yang disamakan ya, kita utamakan. Oke, baik. Mungkin gimana Bapak Helmi duluan yang ingin ini kan, boleh Oh ya, Bapak silahkan barangkali memberikan tadi tanggapan dan berdiskusi. barangkali tadi dalam bacaan ya, barangkali itu Bapak lihat sudah bagus ya. Cuman tadi ada misalnya yang panjang kembali misalnya tadi ya, itu kemudian penyebutan Pak, mohon maaf, Pak. Suaranya di sini kecil sangat, Pak. Oh ya, Apa karena sinyal atau tadi gimana, Pak? ini bagaimana? Sudah kedengaran? Sudah, Pak, sudah. Ya. Tadi penyebutan akbari ya, jadi jangan terlalu panjang bar ya. Kemudian zo ya. Tadi penyebutan zo. Nah itu untuk pembacaan Al-Qur'annya ya. Kemudian bidang akidah ya. Nah, tadi Ibu menjelaskan pengertian akidah ya. Secara bahasa dan secara istilah. Secara istilah bagaimana Bu? Oh, gitu ya, Pak. Tadi mohon maaf, Pak. Itu tadi slide-nya kepencet gitu loh, Pak. Error. Jadinya langsung geser gitu. Belum saya jelaskan sudah kegeser. Oh iya. Ibu, Bapak minta yang pengertian Secara istilah ya. Oh, secara istilah iya, Pak. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Oke, terima kasih. Kata akidah yaitu berasal dari kata ngakoda yang itu akidatan. Kalau secara istilah yaitu bermakna keyakinan yang kokoh akan sesuatu tanpa ada keraguan. Itu kalau akidah secara umum ya. Kalau Ya, akidah Pak. secara Islam, akidah Islamiyah Oh, secara Islamiah ya, Pak ya. ya. Secara Islamiah yaitu menurut Al-Ghazali, kebenaran yang dapat diterima oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Semua kebenaran tersebut terpatri dalam hati manusia dan diyakini kesolehan secara pasti. Oke, Ibu, mungkin ada mendengar misalnya di antara materi hubungan antara ilmu Islam dan ihsan. Bisa diberi gambaran bagaimana hubungan antara iman, Islam, dan ihsan? Oh iya, Pak, sebentar. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan yaitu salin keterkaitan antara iman dan Islam adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau iman adalah keyakinan yang kukuh yang menjadi dasar akidah. Terus kalau Islam yaitu dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Jadi saling berkaitan khususnya nikmat yang sempurna dari ajaran Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, serta nikmat ihsan antara Ta'ala menganugerahkan segala nikmat tidak lain dan tidak bukan agar kita bersyukur kepada Allah.
Oke, terakhir coba Ibu, misalnya tanggapan Ibu kalau misalnya seorang dia menyatakan beriman tetapi masih juga melakukan dosa. Bagaimana dalam konteks hubungan iman, Islam dan ihsan ini? Bagaimana Pak? Oh, di sini sinyalnya putus-putus Pak. Ya, kalau misalnya seseorang dia menyatakan beriman ya, tetapi masih melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa besar gitu. Itu bagaimana kaitannya dengan pembahasan hubungan iman, Islam dan ihsan ini? Gini Pak ya, kalau menurut saya beriman, tapi kalau tidak melaksanakannya, berarti dia itu tidak taat kepada Allah. Tidak taat pada perintah Allah gitu Pak. Iman itu kan yakin kepada Allah Pak. Jadi harus taat kepada Allah. Kalau dia mengingkarinya, tidak taat kepada Allah, jadi dia masih kurang sempurna. Oke, cukup. Itu pertanyaan dari Bapak. Nah, bagaimana Pak Rasulun? Sudah kita mulai dulu? Ya, boleh. Mungkin kalau dari saya pribadi ya, yang pertama saran dulu tadi ketika dalam mengajar ya. Saya dengar Ibu kita. Ya Bu Pak, agak di sini ada hajatan Pak masalahnya, jadi kurang terdengar. Sinyalnya putus-putus Pak. Suara saya jelas kan? Iya Pak, ada suaranya tapi putus-putus Pak. Putus. Oke, baik. Mungkin yang pertama dulu yang tadi saya sudah memperhatikan dan sudah mendengar ketika Ibu kita Lutfi mengajar ya. Namun di sini mungkin bukan cara, tapi perbaikan ke depan ya. Perbaikan ke depan itu mungkin dalam kita berkomunikasi dengan siswa itu mungkin dengan bahasa-bahasa yang baik ya. Nah, misalnya kemudian saya dengarkan tadi ibu hari ini akan mengabsen kalian semua ya. Nah, mungkin seperti bahasa-bahasa kalian itu boleh digantikan dengan bahasa-bahasa yang baik. Misalnya hari ini apa kabar semuanya anak-anak Ibu? Sebelum kita belajar, Ibunda boleh ya. Ibunda akan mengabsen dulu anak-anak semuanya, ya. Jadi kurang lembut gitu ya Pak maksudnya? Bukan lembut, tapi kalau lembut bagus ya. Kurang halus gitu Pak. Bahasa kalian itu bahasa kalian kalau bisa jangan timbul kalian, tapi anak-anak. Kalian itu digantikan dengan bahasa anak-anak. Jadi dengar Ibu. Maksudnya dengan anak-anak, tapi gimana Pak tadi? Yang terakhir. Tadi saya dengarkan Ibu mengatakan bagaimana kabar kalian? Kalian sehat. Jadi jangan kalian. Bagaimana hari ini anak-anak Ibu sehat? Oh gitu ya Pak. Begitu ya. Ya. Ya Pak. Ya, itu mohon maaf Pak. Dari bahasanya ya. Ya Pak. Jadi bagaimana anak-anakku sayang, kan boleh itu kan untuk gitu ya Pak. Membuat peserta mohon didik. Maaf Pak. Sebelumnya soalnya saya MTS Pak. Jadi mungkin MTS sampai ke perguruan tinggi pun menggunakan bahasa anak-anak. Kami juga mahasiswa ya, juga. Ya. Bagaimana mahasiswi kami semuanya sehat, ya kan? Jadi itu kan salah satu dari etika berbahasa ya. Jadi mungkin itu perbedaan depan ya. Ya. Kemudian pendekatan hubungan jalinan anak kita dan murid terasa dekat Pak Rasulun ya. Iya betul. Oke, kemarin Ibu. Mohon maaf Pak, suaranya agak keras Pak. Ya. Ya, dari Pak Helmi mengatakan
untuk perbaikan ke depan yang lebih Oh gitu ya bagus. Pak. Iya Pak. Insya Ya, Allah saya akan perbaiki Pak. Mohon bimbingan dan ya, arahannya ya Pak. baik. Kemudian Ibu kan sudah belajar modul profesi, modul profesi profesional, kalau nggak salah ya, di pendalaman materi kemarin. Itu pasti ya, pasti sudah lewat dan sudah lulus. Nah, jadi kita sebagai seorang guru atau sebagai pengajar ya, itu kan harus ada kompetensi yang harus kita miliki ya. Nah, kira-kira Ibu tahu nggak kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru? Boleh Ibu jelaskan mungkin? Iya Pak, sebentar Pak. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menjawabnya, yaitu ada, kalau menurut saya ya Bapak, ada 4 kompetensi guru yang perlu dipahami, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Maka guru dapat melakukan hal yang semestinya dilakukan guru yang tentunya sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Ya. Bagaimana dengan kompetensi pedagogi? Oh iya Pak, ya sebentar Pak. Kompetensi pedagogik itu yaitu lebih ke praktek setelah pemahaman Pak. Contohnya discovery learning dan diskusi. Ya, biasanya kompetensi pedagogi itu seperti apa? Bagaimana Guru Pak? itu harus guru itu harus bagaimana dengan kompetensi pedagogi? Oh, gini Pak, keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasai seorang guru dalam melihat karakteristik siswa dari berbagai aspek kehidupan, baik itu moral, emosional, maupun intelektualnya. Kalau dari guru kompetensi profesional, Maksudnya dari guru profesionalnya gitu, istilahnya gitu ya Pak? ya, tadi kan guru harus memiliki kompetensi, ya kan? Tadi salah satu kompetensi profesional. Oh gitu Nah, ya Pak. jadi Eh, bagaimana yang dikatakan ya Pak. kompetensi profesional itu? Baik, Pak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Nomor tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti Ya, itu pendidikan. sudah betul. Itu Ya. sudah betul. Yang sedangkan kompetensi profesional itu bagaimana? Oh, gitu. Maksudnya gitu ya, Pak. Bagaimana kompetensi profesional? Kompetensi profesional yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, Pak. Ya, itu sudah betul. Itu 4 kompetensi itu sudah wajib Oh, gini ya, Pak. bagi Maksudnya Bapak guru, gini, ya kan? eh, Ya, maksud saya kompetensi profesional itu bagaimana? merupakan sebuah Kompetensi kondisi arah nilai tujuan dan kualitas sosial, kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pengajaran dan berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencahariannya, Pak. Seperti misalnya profesional mengajar gitu, Pak. Memiliki ya, keahlian dalam bidang yang diajar. ya. Misalnya apa? Misalnya yang dikatakan kompetensi profesional itu dia meliputi misalnya apa? Guru itu harus apa? Menguasai materi dan kemudian harus mempunyai konsep
dalam mengajar, ya kan? Kemudian juga guru itu tidak apa namanya harus adil, itu kan juga profesional. Iya Pak. Mohon maaf, Misalnya saya akan menambah ini anak siapa, anak pejabat dengan anak orang biasa, dengan anak pejabat disamakan, anak orang biasa dikesampingkan. Itu juga masuk ke dalam kompetensi profesional. Jadi kita seorang guru harus profesional, apalagi pada bidangnya. Jadi kita harus menguasai semua bidangnya. Ya Pak. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional. Ya Pak. Saya akan menambahkan sedikit Pak tentang profesional guru. Dia mempunyai kemampuan mengenal secara mendalam peserta didik yang dilayani, menguasai bidang keilmuannya, dan kemampuan menyelenggarakan pembelajaran mendidik melalui perancangan dan pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian proses. Ya, boleh. Bagaimana dengan kompetensi sosial? Maaf Pak, di sini ada hajatan kurang dengar dari tadi Pak. Iya, bagaimana dengan kompetensi sosial? Oh, kompetensi sosial ya Pak. Iya Pak. Ya. Bentar. Saya akan mencoba menjawabnya Pak. Kompetensi sosial yaitu yang dimiliki seorang guru adalah menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan mereka, seperti orang tua, tetangga, dan sesama teman. Ya, berarti harus terampil berkomunikasi, Pak. Ada ya, simpati, bersosial ya, bermasyarakat, ya, baik. Masyarakat sesama guru, sesama siswa, sesama ya, Pak. Peduli terhadap masyarakat siswa atau orang tua wali ya. Ya, Oke, Pak. baik. Kemudian Ibu kan sudah membuat RPP ya. Kita lihat ya, RPP-nya sudah ada ya. Ini RPP Kumar MTS Sunan Ampel ya. Iya, Pak. Oke, materi pembelajarannya tentang akidah Islam ya. Iya, Pak. Oke, baik. Boleh nggak Ibu sebutkan kegiatan apa saja yang dilakukan pada pembuatan RPP? Oh iya Pak, terima kasih. Kegiatan yang saya buat untuk membuat RPP Kurmer yaitu yang pertama ada kegiatan pendahuluan yang di situ ada orientasi dan apersepsi, Pak. Terus ada kegiatan inti. Terus selanjutnya ada kegiatan inti itu ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, verifikasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan, refleksi, dan belajar lebih lanjut. Yang terakhir itu penutup, Pak. Yang terakhir penutup. Iya. Apa perlu dijelaskan, Pak? Enggak, disebutkan saja. Disebutkan saja. Bagaimana, Pak? Disebutkan saja. Kemudian untuk ini ya, kan ada komponen pembelajaran, komponen perangkat pembelajaran ya. Apa saja komponennya? Komponen perangkat pembelajaran ya Pak? Ya. Ya Pak. Yang pertama ada komponen awal Pak. Nah, di sini peserta didik mampu memahami pengertian akidah Islam, mengidentifikasi dalil,
tentang akidah Islam serta memahami dasar dan tujuan akidah Islam dengan benar. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmati lil Alamin. Yang mana, Bu? Yang Bagaimana, mana Pak? ini? Dia yang tanyakan komponen perangkat pembelajaran. Komponen perangkat pembelajaran itu kan ada yang pertama ada tujuan, ada Oh, materi gitu. ajar, kemudian ada metode, kemudian ada media dan LKPD. Ya, Oh, itu kan komponen perangkat pembelajaran. ya, Pak. Tujuan Ada tujuan, pembelajaran. ada materi ajar, metode. Ini tapi yang saya lihat di SPP Bu belum ada ya. Yang ada tujuan sudah ada ya. Ya, indikator kegiatan pembelajaran itu, Pak. Asesmen Untuk metode, kemudian ada, Pak. Ada di bawah, Pak. Ada di modul ajar. Coba Bapak. dipisah ya. SPP ini tidak ada. Saya lihat. Ada, Pak. Tadi sudah saya upload tuh, Pak. Oh, gini aja, Pak. Coba saya bacakan atau gimana, Pak? Model pembelajarannya yaitu pembelajaran dengan pendekatan secara saintifik, metode yang kontekstual dan kooperatif serta teknik information tuh, Pak. Sebentar. Ada, Pak, di bawah itu, Pak. Di RPP itu di bawahnya kan ada modul ajar. Itu ada, Pak, semuanya, komponen-komponennya. Ya semua ya. Ada. LKPD juga ada, Pak. Instrumennya juga ada. Ada 3. Modelnya apa? Saintifik ya. Iya, Pak. Boleh. Oke, boleh. Jadi itu ya. Jadi kalau komponen perangkat pembelajaran itu ada tujuan, ada materi ajar, ada metode dan media SPD ya. Iya. Kemudian ada instrumen juga, instrumen assessment, instrumen penilaian ya, evaluasi ya. Itu harus ada. Ibu sudah ada ini kelima ini, 5 komponen Iya, ini. Pak. Ada. Sudah ada. Ada, Pak. Sudah saya upload tadi juga, Pak. Ya, nanti saya cek kembali. Tidak ada sedikit. Mohon Oke, maaf, boleh. apa nggak nampak ya, Pak? Sudah ada. Nanti saya cuma tugas saya cek kembali. Ada. Iya. Oke, mungkin kalau terlalu banyak saya tanyakan waktunya nggak cukup ya. Nggak apa-apa, Pak. Tadi mohon maaf, Pak, awal-awal tadi saya agak tegang, Pak, jujur, Pak. Soalnya Ya. maju kelompok Ya. pertama juga, terus habis ke nyenggok ibu juga, jadi mohon maaf tadi agak ngomongnya mungkin agak kurang jelas atau gimana, Pak. Mohon maaf sekali, Pak. Ya. Boleh, nggak apa-apa. In cukup ini saja yang saya tanyakan karena ini perdana ya Pak Helmi ya. Ya, Pak. Perdana, Jadi, Pak. Ya, kita maafkan. Sama-sama, Ya. Pak. Saya yang minta Ya. maaf, Pak. Ya. Saya Boleh. panik, soalnya panik, Pak. Rumah Ya. sakitnya juga agak jauh dari rumah juga, terus sampai rumah langsung Zoom juga. Jadi kayak belum, ya ada persiapan, Pak. Cuma agak tegang gitu, Pak. Jujur, Pak. Iya, betul. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa, Ibu. Kita disesuaikan saja ya. Penyesuaiannya. Oke, mungkin demikian ya. Komprehensif dengan dari Vita Lutfi ya. Terima kasih Ibu Vita Lutfi ya atas waktunya. Kemudian boleh meninggalkan Zoom meeting ya, karena akan masuk dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih telah menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.